Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Zahdini Ngana Fadila dengan NIM 202180019 dari kelas 3 APK SD Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan dosen pengampu Ibu Nur Aliza SSI MPD. Pada kesempatan kali ini kakak akan membagikan materi tentang IPA pada kelas 5, tema 3, makanan sehat. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran. Yang pertama, kita masuk ke kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama terkait sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga sikap pengetahuan, dan yang keempat sikap keterampilan. Selanjutnya, setelah kompetensi inti, kita masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan dan manusia. Selanjutnya kita masuk ke indikator. Pada indikator, pada subtema 1, 3.3.1 membandingkan organ pencernaan hewan dan manusia, 4.3.1 membuat bagan pencernaan organ manusia dan fungsinya. Pada subtema 2, 3.3.1 menunjukkan macam-macam gangguan pada organ pencernaan, 4.3.1 membuat poster tentang macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Pada subtema 3, 3.3.1 menyebutkan macam-macam penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. 3.4.1 mempresentasikan hasil survei tentang penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Selanjutnya kita masuk ke materi. Pada subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan? Klik. Pada subtema 1, kita akan membahas apa itu hewan ruminansia, apa itu sistem pencernaan hewan ruminansia. Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia dalam proses memamah makanan dilakukan 2 kali, seperti sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Hewan tersebut disebut hewan memamah biak. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks. Terdapat 4 bagian lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, dibantu oleh mikrob atau bakteri dan protozoa yang dapat membantu proses mencerna rumput. Selanjutnya kita akan mengurutkan sistem pencernaan sapi. Pencernaan sapi dimulai dari mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan saliva. Kemudian selanjutnya masuk ke esofagus, saluran penghubung antara penghubung rongga mulut dengan lambung. Kemudian masuk ke rumen atau perut besar, dibantu oleh mikroba, dicerna hingga menjadi bubur. Gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian saat istirahat, makanan kembali ke mulut, dikunyah kembali, dan setelah itu masuk ke retikulum. Retikulum atau perut jala, makanan mengalami fermentasi bantuan bakteri anaerob dan protozoa, dan mengalami penyaringan agar benda asin tidak masuk ke omasum. Dari retikulum selanjutnya ke omasum atau perut kitab, dicerna dengan bantuan enzim pencerna Nia yang warnanya coklat. Kemudian dari omasum ke abomasum, yaitu perut masam, dicerna dengan bantuan enzim pencerna yakni pepsin. Selanjutnya masuk ke usus sapi dewasa mencapai 40 meter. Dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi.
Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai alur pencernaan hewan sapi. Yang pertama dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, rumen, kembali ke mulut, retikulum, kemudian omasum, abomasum, usus halus, usus besar, dan terakhir yaitu anus. Sebelumnya kita mempelajari sistem pencernaan pada hewan sapi. Kali ini kita akan lanjut ke sistem pencernaan manusia. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Selanjutnya, bagaimana sistem pencernaan pada manusia ya? Mari kita bahas bersama-sama. Kita akan mempelajari mengenai urutan dari sistem pencernaan manusia. Dimulai dari mulut, kerongkongan yang panjang, kemudian dari kerongkongan ke lambung, usus halus, usus besar, terakhir yaitu anus. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses makanan diawali pertama makanan masuk ke mulut, kemudian dikunyah menggunakan gigi, masuk ke dalam kerongkongan, kemudian menuju lambung, dipecah menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim. Kemudian makanan diserap usus halus, sisa makanan menuju usus besar dan keluar melalui anus. Kemudian, apa saja sih fungsi dari organ sistem pencernaan manusia? Mari kita bahas. Mulut. Makanan masuk melalui mulut, kemudian proses pencernaan dibantu alat-alat yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Fungsi utama mulut menghancurkan makanan hingga ukurannya lebih kecil untuk ditelan ke dalam perut. Kerongkongan yaitu saluran yang berfungsi memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan ke dalam lambung. Kemudian dari kerongkongan ke lambung. Lambung fungsinya sebagai penghasil pepsinogen, yaitu bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Dalam lambung terdapat otot yang berfungsi mengaduk-aduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung yaitu enzim pepsin, ZHVL, dan enzim renin. Kemudian masuk ke usus halus. Fungsi utama usus halus yaitu penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Kemudian ke usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat terjadinya pembusukan makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Pembusukan membuat feses menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Pengeluaran feses ini dibantu dengan gerakan peristaltik mendorong tinja menuju anus. Kemudian, anus merupakan tempat terjadinya keluarnya feses atau sisa makanan dari tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan menggambar bagian sistem pencernaan manusia. Tapi kita menggambarnya online ya. Bagian sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Dari mulut lanjut ke kerongkongan.
kerongkongan lanjut ke lambung, dari lambung ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, kemudian anus. Ya, benar. Selanjutnya kita masuk ke subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Subtema 2, apakah kalian pernah mengalami perut melilit atau mual pada GABA di samping? Jika pernah, maka ada gangguan pada organ pencernaanmu. Gangguan organ pencernaan yaitu ada berbagai macam, anema, tifus, sembelit, appendicitis. Pertama, penyakit MAH. MAH adalah penyakit yang berasal dari lambung. Penyebabnya pola makanan yang tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi, bakteri, stres, gejalanya perut perih, mual, kembung. Cara mengatasinya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Selanjutnya, appendicitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Gejalanya sakit perut sebelah kanan bawah, penderita mengalami demam dan hilang nafsu makan. Cara pengobatannya, penyakit ini adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejalanya yaitu sakit perut, masih tidak tuntas setelah buang air kotor atau air besar, feses keras dan menggumpal. Pengobatannya dilakukan dengan mengubah pola makan, yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Kemudian tifus adalah penyakit peradangan pada usus halus disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Gejalanya adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah, disertai mual dan sakit kepala. Pengobatannya adalah dengan konsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Diare, buang air besar dengan tinja yang encer lebih sering kadar normalnya. Gejalanya yaitu buang air besar yang encer, nyeri perut, demam, muncul darah dalam tinja, perut kembung. Pengobatannya yaitu dengan minum air yang matang, menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, tidak mengkonsumsi jajanan sembarangan. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam terkait tentang diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau busa dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Diare terjadi ketika makanan dan cairan dimakan terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Kemudian, penyebab diare pada manusia. Pertama, infeksi virus, yaitu rotavirus adalah penyebab diare pada anak akut yang paling sering. 2. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. 3. Intoleransi makanan, yaitu terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan minum produk susu. 4. Alergi makanan, biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri dalam usus. 5. Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. 6. Gangguan usus fungsional atau stres. Kemudian, hal-hal yang perlu dihindari agar tidak terkena gangguan pada sistem pencernaan. Pertama, makan tidak teratur, itu menyebabkan sistem pencernaan kita terganggu. Kedua, mengkonsumsi makanan dan minuman tidak bersih. 3. Kurangnya mengkonsumsi makanan berserat. 4. Menunda buang air besar. 5. Kekurangan vitamin C dan terlalu banyak mengkonsumsi gula. Jadi dari kelima hal ini perlu dihindari ya adik-adik, karena jika tidak dihindari kita akan terkena gangguan sistem pencernaan.
Selanjutnya kita akan melihat poster gangguan sistem pencernaan. Seperti ini ya contohnya. Kemudian kita masuk ke subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pada subtema 3 yaitu terdapat manfaat buah-buahan. Manfaat buah-buahan dapat menghindari kita dari penyakit organ sistem pencernaan. Manfaat buah yang pertama yaitu vitamin, sumber air dan gizi, sumber antioksidan, mencegah penyakit tertentu serta obat luar tubuh. Kemudian inilah contoh dari manfaat buah-buahan yang di sekitar kita. Seperti manfaat buah naga, membantu menurunkan diabetes, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah kanker. Manfaat buah pisang, mencegah peradangan pada lambung, menangkal efek kerusakan jaringan dan sel tubuh. Kemudian pada manfaat buah pepaya, mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan jantung, serta melancarkan pencernaan. Kemudian organ pencernaan pada tubuh manusia itu penting loh, dan harus dijaga supaya tidak terserang penyakit. Cara menjaga organ pencernaan agar tidak terserang penyakit. Pertama, mengkonsumsi makanan yang higienis dan sehat. 2. Membiasakan makanan dengan pola teratur. 3. Mencuci tangan sebelum makan. 4. Perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung banyak serat. 5. Minum air putih yang cukup. 6. Kurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan. Oke, sudah selesai materinya. Kita masuk ke kuis. Hewan ruminansia adalah apa tadi sudah dipelajari? Hewan mamah? Iya. Oke, benar. Selanjutnya, yang tidak termasuk bagian lambung sapi ada rumen, ramen, omasum, omasum. Yang mana ya yang tidak termasuk lambung sapi? Ramen. Yakin? Yakin. Oke, kita cek. Wah, benar. Proses penyerapan sari-sari makanan pada sistem pencernaan manusia terjadi di mana? Ayo, halus, yakin? Mari kita cek. Wah, benar. Tempat terjadinya pembusukan makanan pada sistem pencernaan manusia adalah di mana? Ayo, tempat terjadinya pembusukan makanan. Usus besar, yakin tidak? Mari kita cek. Wah, benar. Pintar adik-adik. Selanjutnya, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba pada sapi terjadi pada perut bagian mana ya? Rumen? Yakin tidak? Kita cek terlebih dahulu. Wah, benar. Pintar adik-adik. Oke, selesai sudah kuisnya. Kakak mengambil materi kelas 5 tematika dari buku guru SDMI kelas 5 tematika, buku siswa SDMI kelas 5 tematika, serta kakak mengambil beberapa gambar dari Google. Ini dia biodata kakak. Biodatanya itu nama Zahdi Dimina Fadila, NIM 202180019, kelas 3 PGSD, tempat tanggal lahir Kebumen 5 Oktober 2001, alamat Karanggayam, Instagram Zahdimi05. Yang ingin mengikuti kelas silakan follow Instagram kakak. Ini dia fotonya. Sebelum pembelajaran pada kali ini kita tutup, kita doa Al-Faratul Majlis bersama-sama ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
See you, sampai jumpa di lain waktu ya.